Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Berjumpa lagi dengan saya Dwiki Adi Putra di Cuko, cerita untuk kaula muda. Gimana kabarnya hari ini ya? Teman-teman, beberapa waktu lalu kita sudah sempat mengundang salah satu pencetus ya dari foodies ya, food festival Palembang gitu ya. Sempat membahas tentang seberapa pentingnya ya untuk UMKM ini mempromosikan dagangannya gitu ya, dan juga maka dari itu ini sebagai PR ya ini kayaknya dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan langsung kita undang ya, ini ahlinya ada KOL spesialis ya, di studio kita udah hadir Kak Eki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Eki? Sehat, ya lumayan lagi agak flu sedikit, tapi aman lah. Aman. Caknya dengar suaranya penyanyi kayaknya kayak gini ya, sama-sama jadi penyanyi kayaknya. Dahulu ya. Dahulu. Suara tuh kayak lepas gitu. betul. Sehat Diki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin ya, sempat ngobrol dengan narsum lainnya yang membahas tentang UMKM naik kelas kayak gitu. Oh, oke. Kita berbicara ketika kita bisnis, kita berjualan. Kayaknya zaman sekarang nggak zaman lagi ya kita nyebar brosur, ya kan? Oh, ya udah brosur solasir cetak banget gitu ya. Terus buat poster dan lain-lain. Iya, betul. Kosnya besar, betul. Waktu kita habis. Tidak efisien juga. Tidak efisien juga betul. kan. Nah, kayaknya kan belakangan ini kayaknya dimulai after COVID ya. Iya. Pas di new normal kayaknya semua kan berjualan melalui media sosial ya, online. Dengan online kan. Betul. Dengan platformnya udah banyak banget ya, bahkan betul. di YouTube pun bisa berjualan kan betul. sekarang. Betul. Nah, ini dari Kak Eki nih selaku KOL spesialis, sebelum kita masuk nanti apa sih itu KOL? Bagaimana Kak Eki menanggapi fenomena ini terjadi? Oh, jadi kalau menurut saya sih memang betul ya. Jadi memang COVID itu adalah yang membentuk pelaku-pelaku bisnis yang berjualan, terutama makanan, itu harus memutar otak gimana cara mereka bisa tetap jualan, dapat penghasilan, tapi tetap dari rumah karena waktu itu adalah pandemi. Kita tahu semua lockdown segala macam. Tapi kebutuhan makanan kan memang tidak pernah lepas kalau untuk makanan ya. Jadi teman-teman pelaku baik itu mau UMKM ataupun usaha-usaha yang sudah besar harus memutar otak gimana caranya mereka bisa tetap berjualan, eksis. Jadi akhirnya mereka online. Nah, dengan online inilah mereka menggunakan beberapa platform yang mungkin waktu itu kita sangat tahu banget sampai sekarang pun itu Instagram. Kalau dulu mungkin TikTok masih sedikit untuk berjalan di TikTok ketika pandemi 2020-2021. Tapi kalau sekarang sudah banyak banget di TikTok. Dulu tuh mulainya pasti banyak, lumayan tuh di Facebook sama ada di Instagram. Terus mulai mereka tuh berjualan melewat WhatsApp, mungkin dari grup-grup keluarga dikirim lah message berjualan segala macam. Nah, jadi itu yang membentuk sekarang itu menjadi jualannya itu menggunakan platform-platform di media sosial seperti itu. Oke, berarti ini menjadi lebih efisien, lebih tersebar luas berarti untuk informasi kalau kita berjualan melalui media sosial. Betul. Kalau untuk sekarang itu sangat-sangat efisien sekali berjualan melewat media sosial, TikTok, Instagram, YouTube pun juga bisa untuk berjualan, Facebook juga. Jadi memang sekarang media sosial itu sangat bagus banget untuk berjualan sih. Apapun, bukan cuma sekedar makanan. Oke, biasanya semua itu bisa dijual di platform betul, gitu ya. Betul. Bahkan mau jual makanan, fashion, jasa pun bisa sekarang. Iya, bahkan sampai hewan pun bisa kan ya. Banyak tumbuh-tumbuhan kan. Iya, benar. Nah, tapi kita kan balik lagi ke sebagai owner ya, business owner nih. Terkadang makanannya enak ya, fashionnya mungkin dari desainnya bagus, jasanya juga berguna. Tetapi ada beberapa business owner yang tidak bisa memasarkan. Mereka mungkin terkendala, aduh nggak bisa ngomong di depan kamera nih, betul. gitu kan. Nah, ini apakah hadirnya KOL untuk mengatasi masalah ini, ataukah ada peran lain yang bisa untuk mengatasi hal ini? Oke, benar. Jadi emang betul ya, seperti yang kata Diki bilang tuh memang ada beberapa, mungkin lumayan banyak lah beberapa business owner, baik itu yang udah eksis ataupun yang baru mau merintis gitu, masih belum mengerti gimana sih cara standarnya untuk bisa berjualan di media sosial tuh agar yang nontonnya kalau lagi live banyak atau ya juga lumayan yang beli juga lumayan banyak, at least orang tahu dulu lah kalau si usaha ini menjual ini gitu ya. Salah satunya menggunakan jasa KOL. Jadi kalau untuk teman-teman di sini yang belum tahu, KOL itu adalah Key Opinion Leader ya. Jadi di situ KOL itu banyak banget bentuknya, bisa di bidang praktisi KOL itu, atau bisa juga nanti
turun-turunan lagi, jadi ada, kalau teman-teman tahu, ada selebgram, seleb TikTok, ada konten kreator juga kayak gitu. Cuman emang KOL itu khusus dia sebenarnya untuk yang profesi, untuk yang ahli sebenarnya. Jadi KOL itu kita bahas dulu, KOL itu yang ahlinya sebenarnya. Jadi yang memang ada dia di situ ada sekolahnya dan ada ijazah yang jelas kalau dia tuh spesial, misalnya kayak kita bilang dokter atau misalnya dia chef gitu kan. Jadi memang dia tahu banget tentang pekerjaan yang bidang yang dia tekuni dan dia memiliki pendapat. Nah pendapatnya dia inilah yang nanti digunakan oleh owner-owner untuk berjualan kayak gitu. Nah nanti turunannya lagi dari KOL itu ada lagi yang selebgram sekarang, ada seleb TikTok, influencer kita bilang, ada lagi sekarang konten kreator kayak gitu. Oke, berarti ini memang sudah menjadi bisnis juga ya untuk di KOL konten kreator, maksudnya bisa menghasilkan uang juga berarti ya, kalau kita bisa untuk memahami sesuatu, kita bisa ngomongnya, bisa menyampaikannya, ini bisa membawa untuk penghasilan juga berarti ya? Betul sekali. Apalagi kan saya kan sudah mulai dari 2023 mulai mempelajari lah dunia KOL ini, makanya sekarang saya bisa jadi KOL spesialis, karena itu tugas yang memang saya sebagai KOL spesialis adalah menjembatani antara si KOL ini, selebgram, seleb TikTok, dan influencer ini dengan business owner atau brand. Jadi menjembatani gimana, apakah owner tersebut, misalnya owner makanan nih misalnya kan, apakah dia memerlukan influencer yang harusnya seperti ini. Jadi kita sebagai KOL spesialis yang membantu menentukan gitu kan. Bagusnya nanti kalau mau endorse itu KOL-nya, karena jualannya misalnya dia jualan seblak, berarti kan itu kan kita sudah tahu jualan seblak dengan pangsa pasarnya seperti apa pengennya. Ya percuma juga kalau kita pakai jualan seblak tapi pangsa pasar ke si KOL-nya atau selebgram, seleb TikTok-nya itu nggak masuk kayak gitu. Jadi kita sebagai KOL spesialis yang membantu mencarikan kira-kira yang cocok pakai jasa endorse ini aja nih gitu. Karena emang seperti tadi Diki bilang, sekarang itu KOL, selebgram, seleb TikTok, konten kreator itu sekarang menurutku sudah bisa jadi sebuah profesi ya, yang sangat-sangat menjanjikan penghasilannya per bulan, itu luar biasa sih sebenarnya. Oke, berarti memang Kak Eki berarti mendirikan suatu wadah atau komunitas untuk teman-teman KOL ini berarti saat ini ya? Ya, jadi saya pun juga tergabung dalam satu agensi yang bersama teman-teman saya juga kita buat bareng-bareng gitu, namanya A2R Management. Nah, di situ kita memang agensi KOL. Jadi kita ada beberapa anak-anak KOL juga yang tergabung di agensi kita, dan kita juga menjembatani mereka untuk bertemu dengan klien-klien baru dan brand-brand nasional seperti itu. Dan ini A2R ya? Iya, betul. Ini berarti agensi yang isinya untuk teman-teman KOL tempat berkumpul gitu ya? Iya, betul. Wadah kita ngobrol-ngobrol bareng situ, sharing-sharing, ngonten juga, buat konten juga di situ. Nah, lalu seberapa menurut Kak Eki, seberapa pentingnya untuk UMKM yang saat ini ada di Palembang gitu ya? Iya. Seberapa pentingnya mereka menggunakan KOL? Sangat penting sih kalau menurut saya, kecuali ownernya adalah seorang selebgram. Ya mungkin itu sudah jalan otomatis aja. Tapi kalau memang ownernya ini benar-benar dari nol, atau yang benar-benar mau buat banget usaha baru gitu ya, entah itu di bidang apapun, menggunakan KOL yang tepat itu sangat penting dalam kelancaran bisnisnya. Karena menggunakan KOL, selebgram atau seleb TikTok, influencer lah kita bisa bilang, mereka tersebut bukanlah memang panglaris ya. Jadi jangan juga, saya juga pengen encourage business owner juga untuk ketika kalian mengendorse seseorang, entah itu selebgram, seleb TikTok, influencer, janganlah kalian langsung berpikiran habis diupload kontennya terus nanti besok toko saya resto saya langsung rame gitu. Karena teman-teman KOL, selebgram, influencer itu bukan penglaris satu lagi ya. Jadi mereka itu sebenarnya tugasnya itu tadi, mereka tugasnya adalah membantu owner membuatkan konten yang menarik sehingga owner pun bisa gunakan untuk berjualan, dan mereka juga menyebarkan informasi tersebut kepada followers mereka. Paling tidak dari sisi product knowledge dan pemasarannya pun sudah dibantu sama si influencer ini, sama KOL ini. Tapi untuk urusan entah laris rame atau enggaknya balik lagi ke rezeki dari Allah ya kayak gitu. Tapi memang benar peran mereka KOL influencer ini adalah untuk menyampaikan informasi ke followers mereka yang sekarang tuh bisa sangat luas sekali ya, apalagi di TikTok itu penyebaran informasi sangat luas sekali dan sangat cepat. Nah itulah guna mereka, dan jasa mereka untuk membuat idenya, membuat konten dan segala macam, itu tadi harus dihargai dengan itu tadi adanya
fee ya. Makanya sekarang kalau owner-owner kalau ngubungin selebgram atau influencer atau KOL gitu kan, nanti mereka akan memberikan red card biasanya. Kayak gitu. Jadi itu untuk saling menghargai aja. Tapi sebagai business owner pun menggunakan mereka juga sangat-sangat penting, tapi itu tadi pentingnya bukan sebagai mereka sebagai penglarisnya, tapi paling enggak untuk menjembatkan informasinya produk tersebut ke halayak-halayak ramai seperti itu. Oke. Yang menarik tadi KOL bukan penglaris. Betul. Karena kita pun suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita sama-sama KOL gitu kan, suka ngobrol sama teman-teman juga seleb TikTok segala macam. Kadang ekspektasi owner setelah endorse mereka tuh kayak, mana nih Kak, sudah 3 hari videonya kok belum, toko saya masih sepi gitu-gitu. Sebenarnya balik lagi mereka bingung harus menjawab seperti apa. Apalagi sekarang tuh banyak Gen Z ya. Jadi kalau di Palembang, kalau saya bisa lihat perkembangan selebgram TikTok Gen Z itu sangat pesat, banyak banget, apalagi di TikTok itu luar biasa tuh di Palembang. Jadi Gen Z suka bingung mendapatkan pertanyaan dari owner yang seperti itu, mereka harus jawab apa seperti itu kan, kayak gitu. Oke. Ya benar ya pemirsa ya. Jadi KOL bukan penglaris ya. Betul. Jadi memang KOL adalah membantu ya memasarkan suatu produk ya, kayak mau ini barang, mau ini jasa ya, dalam bentuk makanan ataupun F&B itu bisa untuk dibantu pasarkan sesuai dengan followers yang ada. Iya, gitu ya. Dan tepat juga. Makanya kadang itu adalah gunanya KOL spesialis, biar owner sama KOL spesialis tuh ngobrol, pengennya seperti apa nih, bisnisnya jalannya kemana, pangsa pasar bisnis seperti apa gitu kan, biar nanti KOL spesialis bantu carikan selebgram atau influencer yang cocok tuh seperti ini gitu. Karena KOL spesialis tuh punya datanya, punya data KOL di Palembang itu followers mereka tuh sebenarnya banyakkan cewek atau cowok sih, kebanyakan Gen Z atau millennials atau malah baby boomer sih, kebanyakan followers mereka itu apakah yang sudah bekerja atau masih SMA atau SMP, kan itu bisa dilihat semua dari data TikTok dan Instagram. Nah itu gunanya KOL spesialis untuk membantu owner business owner menentukan yang tepat. Oke, berarti aku pakai dia aja ya karena tepat nih, followersnya tepat, terus videonya juga masuk sama image jualan saya. Karena kan seperti itu. Ada business owner yang pengennya jualannya go nasional, yang bagus gitu kan. Jadi dia memilih KOL atau influencer yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah itu kan dipilihin. Nah KOL spesialis lah yang memberikan rancangannya gitu kan, ngasih tahu nih yang bagus seperti ini KOL pakai KOL ini aja, ini gitu. Balik lagi tapi ke owner ya, dia setujunya yang mana. Tapi kadang kan owner tuh kadang nggak ngerti, apalagi Palembang sekarang luas banget ya, KOL-nya banyak, kadang nggak tahu. Jadi saya harus pakai siapa ya gitu kan. Misalnya dia ada jualan, bukan jualan makanan, misalnya dia jualan fashion nih, baju gitu kan. Nah saya harus pakai siapa di Palembang ya, gitu-gitu. KOL spesialis lah yang tugasnya untuk kasih tahu kayak gitu. Nah berarti untuk di A2R Management sendiri ini sudah banyak KOL yang sesuai dengan pangsa pasar sendiri atau gimana? Iya, jadi kalau saya sih sudah ada datanya. Kita kan itu juga kita kumpulin pelan-pelan ya. Sering ngobrol juga sama teman-teman KOL ketika ketemu di lapangan kan. Jadi saya punya datanya. Jadi kalau KOL yang lifestyle itu ada beberapa pilihannya. KOL yang makanan balik lagi makanannya makanan yang Gen Z atau makanan yang keluarga atau malah makanan yang Chinese food misalnya gitu kan. Itu berarti beda-beda sesuai dengan content creatornya sendiri berarti. Iya, beda-beda. Jadi kita punya pilihan masing-masing. Kalau ownernya pengen buka make up misalnya, toko make up gitu kan, toko kosmetik gitu. Nah, kita kasih nih, ini data-data KOL yang make up, kosmetik, beauty gitu ya? KOL, yang lifestyle gitu-gitu, yang masuk lah gitu. Kalau jual baju, karena kalau dia ownernya mau buka toko baju gitu, kita kasih KOL yang hobi makan kan agak nggak nyambung gitu ya, agak nggak masuk gitu kan dengan konten-konten mereka kayak gitu sih. Oke, berarti balik lagi ke ke persetujuan lah ya antara business owner dengan KOL spesialis, kira-kira ini lebih masuknya kemana? Betul, gitu ya. betul. Nah lalu ketika kita melihat tren nih belakangan inilah gitu ya, konten yang seperti apa yang disukai sama masyarakat kita ini? Oke, kalau misalnya Kak Diki ngomong masyarakat berarti kan luas banget ya. Balik lagi sekarang tuh masyarakat kita tuh mau nggak mau kita harus akui tuh kayak kita terkotak-kotak gitu. Jadi ada masyarakat yang bener-bener millennials, ada yang Gen Z,
ada lagi Gen Alpha lagi sekarang. Nah itu beda-beda. Nah kalau misalnya di millennials itu sekarang itu yang relate. Biasanya relate millennials kan biasanya kalau untuk di 2025 paling nggak mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, urusan sekolah anak, liburan, tujuan destinasi kalau liburan segala macam. Nah itu pasti akan relate ke konten-konten yang seperti itu. Berarti untuk konten kreator juga konten kreator yang membahas soal liburan, soal misalnya kalau misalnya ada tempat hiburan di mana, ada diskon-diskon di mana. Nah, biasanya millennials akan connect ke konten seperti itu. Nah, kalau Gen Z ya itu tadi tempat-tempat nongkrong gitu kan, di mana tempat nongkrong yang baru. Misalnya di Palembang lagi ada acara apa nih yang konser. Ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi sekarang terbagi-bagi. Misalnya anak-anak Gen Alpha itu sekarang tuh sukanya misalnya mereka masih sekolah kan ya Gen Alpha, tentang sekolahnya gimana atau tentang pemilihan universitas atau SMP yang bagus. Nah, kayak gitu. Jadi konten-kontennya terbagi-bagi sih sesuai sama masa-masanya ya. Kalau millennials kayak tadi. Sekarang tuh sebenarnya trennya itu adalah tren konten relate sih. Jadi kalau relate sama kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi misalnya konten-konten tentang kehilangan, misalnya dia kayak putus atau kehilangan orang tua segala macam, dia buat konten tuh kan relate gitu kan. Kayak gitu. Konten misalnya di mana tempat nongkrong yang murah kayak gitu, atau nanti liburan dengan budget sekian kayak gitu. Jadi itu sangat relate di situ sih. Sedikit curhat lah ya kayaknya. Sedikit curhat. Konten curhat yang disenangi. Betul. Ya. Sebenarnya sekarang konten-konten yang itu tadi yang sehari-hari aja itu yang laris manis sih. Iya, bahkan yang konten yang tidak membutuhkan effort yang lebih. Ya, konten yang gak usah yang serius banget buatnya, yang very estetik gitu-gitu. Pokoknya yang benar-benar relate, yang langsung to the point aja, poin-poinnya gitu. Biasanya itu. Kadang itu yang naik. Itu yang gitu viral. Kan? Iya, itu yang viral. Iya, yang banyak di-save sama orang, nanti disebarin lagi sama orang gitu-gitu. Iya, berarti memang balik lagi ke viewersnya sebagai pengguna lah. Iya, ya. Kita lebih sukanya yang kemana, dia kebutuhannya apa. Betul. Gitu. Benar sih gitu. kalau kayak aku sekarang lagi nyari diskon tentang baju bayi gitu-gitu kan. Bener kata ya ini udah yang menikah tempat healing. Iya, tempat healing tapi yang baby friendly ya kan gitu kan. Nah, sekarang aku kayaknya nggak lagi kayak tempat nongkrong di mana nih yang ini udah nggak lagi ke situ kan. Ya. Tapi kayak lebih mikirin nanti untuk anak misalnya apa segala macam kebutuhan anak gitu kan. Nah, itu biasa kalau sekali kita lihat kalau misalnya di TikTok gitu nanti rekomendasi keluar terus ya, seperti itu mirip terus keluar terus kan. Nanti terbentuknya lama-lama ya itu tadi Kak Diki akan ngelihat konten-konten yang gitu terus. Ya relate dengan itu tadi. Terus itu terus nanti yang keluar kayak gitu. Iya. Kalau ketika A2R ataupun teman-teman yang lain lah ya, yang apa sih syaratnya untuk menjadi KOL ini? Apakah cuman bisa ngedit, bisa ngonten, bisa ngomong, ataukah ada syarat-syarat tertentu mungkin dari followernya minimal berapa? Betul. Gitu, atau gimana nih? Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang KOL kan kayak tadi saya bilang di awal, KOL itu kan harus yang spesialis ya, yang harus benar-benar menguasai di bidang tertentu. Jadi aku bilang kalau mau jadi KOL itu harus yang pakarnya, yang sudah melewat sekolahnya atau punya sertifikat segala macam gitu kan, kayak dokter, chef, atau misalnya orang-orang yang menguasai bidang tertentu lah. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin kalau mau ngonten itu bisa mulai dari konten kreator. Karena teman-teman sekarang apapun bisa dikontenin ya. Kita lagi makan, kita di rumah lagi jatuh cinta aja bisa jadi konten gitu kan. Ya mulailah dulu ngonten aja, jadi konten kreator dulu, karena nanti setelah ngonten abis itu diupload. Kalau memang masih belum berani untuk menampilkan wajah, sekarang banyak banget cara angle-angle konten tuh yang bisa dilihat nggak perlu ada wajahnya langsung gitu kan. Upload aja dulu, ngonten aja dulu gitu. Nanti setelah konten di-upload, kita nggak pernah tahu ya itu nanti konten yang mana yang bisa viral kan gitu kan. Kan banyak banget kalau kalian lihat di TikTok, awal-awalnya aku tuh iseng-iseng aja ngonten yang lucu-lucu gitu-gitu, karena emang pas aku lihat kok ini lucu gitu kan. Pas di-upload di TikTok ternyata viral gitu kan. Nah, jadi memang sekarang tuh kalau memang pengen jadi influencer atau konten kreator ataupun KOL lah gitu kan, coba aja ngonten aja dulu. Yang penting ngonten dan harus positif ya kalau menurut saya. Walaupun mau lucu-lucuan segala macam tetap positif. Upload aja di media sosial yang kalian punya, Instagram, TikTok. Kita lihat aja nanti mana yang viral, tapi tetap konsisten. Karena mau jadi influencer yang baik atau KOL yang baik itu konsisten. Jadi harus terus, kontennya itu harus terus, dan memang harus berkesinambungan ya kontennya. Jadi jangan hari ini tiba-tiba ngontenin day in my life, tiba-tiba besok ngontenin
yang lain gitu, yang nggak nyambung gitu. Jadi harus fokus aja gitu. Nah itu iya kebanyakan konten kreator pun Gen Z lah ya, semua itu diposting ke media sosial gitu kan. Nah mungkin apakah ada masukan atau tips dari Kak Eki, gimana kita untuk menentukan arah konten kita ini, gimana branding konten kita? Jadi kalau memang kan misalnya di dunia konten kreator ada namanya branding ya. Untuk di awal-awal tadi saya bilang kan konten aja dulu, emang betul. Kalau Kak Diki emang semuanya sekarang di konten apa dikontenin. Nah nanti lihat aja di mana yang kita happy ngonteninnya gitu kan. Kalau emang ternyata kesukaannya, kita tahu dulu sukanya apa. Kalau misalnya kayak ada beberapa teman-teman di Palembang foodies, itu kan kalau namanya udah foodies berarti dia suka makan. Dia ngontenin setiap dia makan, setiap dia jajan gitu. Ada teman-teman yang suka make up gitu kan. Dia ngontenin setiap dia baru beli make up, atau misalnya dia mau coba tren make up baru gitu-gitu. Nah teman-teman tahu dulu kira-kira itu sukanya apa kalau untuk konten gitu kan, karena beda-beda. Ada juga konten yang pengennya dia ngonten tentang baca puisi, untuk menulis segala macam, itu juga bisa banget. Nah jadi tahu dulu senengnya apa, strength kamu tuh di mana, kuatnya di mana, ya udah buat kontennya kayak gitu. Dimulai aja kayak gitu. Balik lagi dengan passion ya, dengan yang buat kita happy lah. Iya, dimana buat happy, karena menurut saya ngonten itu harus happy. Kalau ngonten nggak happy, menurut aku itu nggak akan bertahan lama sih. Tertekan lah deh. Tertekan, atau kayak baru awal-awal konten tujuannya udah mau duit gitu kan. Oh bener nih. Iya kan, tujuannya udah mau di endorse segala macam, itu pasti nggak akan lama sih. Jadi sebenarnya untuk konten pertama kali, untuk teman-teman yang baru mau ngontenlah, mulailah aja dulu dan buatlah konten yang positif pertama, yang dan kalian suka. Kalian ngejalanin konten itu happy kayak gitu. Kalau mau follow tiba-tiba viral atau segala macam, itu sebenarnya bonus ya. Kayak gitu. Nanti setelah viral ada lagi pressure-nya lagi kayak gitu. Jadi coba ngonten aja dulu deh gitu, dan harus happy. Dan lalu seberapa besar dampak dari jumlah followers untuk KOL ini terhadap bisnis? Jadi ini ada fenomena baru lagi nih Kak Diki. Kalau dulu mungkin business owner itu akan mencari KOL yang followersnya gede. Followersnya banyak, followersnya 100.000, 200.000, atau misalnya KOL nasional yang MM-an gitu kan. Nah sekarang itu ada fenomena brand-brand nasional pun itu banyak banget nge-touch kita dari KA2R gitu, mau cari KOL mereka yang mikro KOL. Jadi yang followersnya itu ya yang di atas 1.000 lah. Di atas 1.000, di atas 2.000, itu mereka malah seneng banget cari KOL seperti itu. Kenapa? Karena biasanya KOL yang seperti itu tuh yang followersnya real ya, bukan followersnya beli ya. Jadi kalau followersnya real hanya 1.000, 2.000 gitu, penontonnya, audiensnya itu tuh fokus kayak gitu. Karena masih dikit kan, followersnya masih dikit, terus kontennya juga masih banyak gitu kan. Jadi dia fokus kayak gitu. Jadi penontonnya itu fokus, nggak yang kemana-mana. Nah brand-brand itu carinya sekarang malah ke KOL mikro untuk nge-brandingin produk-produk mereka, dan itu produk-produk nasional loh, brand-brand nasional. Maunya kayak followers 2.000. Beda lagi kalau mereka mau campaign. Kalau mereka campaign biasanya memang followers yang lumayan gede kayak gitu. Tapi kalau untuk sekedar kirim-kirim produk segala macam, itu followers yang 2.000, 1.000, 3.000 tuh udah banyak banget didik sama brand loh. Berarti ini fenomena baru berarti. Betul, fenomena baru. Kalau dulu kan kita mikirnya kalau sebagai owner, aku mau endorse yang followersnya 50.000 misalnya gitu kan. Berapa itu dia bayarannya gitu. Nah kalau sekarang brand-brand nasional pun sudah mulai mencari KOL mikro, karena KOL mikro tuh pertama mereka masih sangat kreatif, kan masih baru nih, masih semangat gitu kan. Terus followersnya juga fokus gitu followersnya. Jadi ketika dia ngupload sesuatu itu benar-benar dilihat banget tuh sama si 1.000, 2.000 atau 3.000 followersnya kayak gitu. Berarti business owner merasa ini lebih bisa nge-reach ya pangsa pasar dia berarti betul. Berarti betul pemirsa yang ada follower 2.000 ya atau 1.000 lah, jangan takut berarti ya untuk mencoba ya masuk ke dunia KOL atau content creator ya. Betul. Coba aja, makanya kayak misalnya mau followersnya masih puluhan ratusan pun, karena saya punya anak KOL juga. Saya follow dia, ini foodie sih, dari food. Dia tuh dari followersnya 100-an. Sekarang tuh followersnya sudah sampai belasan ribu. Itu saya ngikutin banget. Dan dia ngonten aja terus. Jadi dia makan, dia jajan, nanti dia pulang dari kerja dia jajan apa dikontenin. Saya follow dia dari 100
30 atau 140, sekarang udah belasan ribu. Belasan ribu. Udah sekarang kalau ketemu sama dia, kayak Eki aku udah dapet endorse dibayar gitu. Dulu endorse-nya masih yang gratisan, barter gitu-gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi sekarang dia udah belasan ribu, udah ada red card-nya sendiri gitu. Itu saya saksi banget orang Palembang, foodies Palembang. Dari 130-an saya udah follow, sampai sekarang udah belasan ribu. Wow. Iya, betul banget. Itu konsistensi dia konten, dan kontennya tuh selalu sama. Karena dia udah tahu nih, kuat, dia kan suka makan, jadi konten dia harus yang soal makanan. Jadi dia kontennya tuh makan aja kerjaannya. Nanti dia kalau makan keluarga dia kontenin, nanti dia makan sama teman-teman dia kontenin gitu. Dan sekarang followersnya belasan ribu. Makanya. Iya, kayaknya apalagi sekarang kan trennya sekarang nih semuanya bisa kita cari dalam satu platform ya. Contoh kayak TikTok. Betul, deh. TikTok ketika sih. bingung mau sih. makan di mana kan, kalau dulu kan makan di mana sama pacar terserah. Sekarang kan bisa search aja gitu kan. TikTok. Search aja di mana tempat makan, rekomendasi barang pacar misalnya, betul. Langsung keluar. Iya, gitu betul. Kan. Oke, berarti memang QL memang benar-benar membawa dampak berarti ya untuk sekarang mau nggak mau harus diakui luar biasa sih dampak dari KOL influencer yang teman-teman follow ataupun yang bukan teman-teman follow, itu luar biasa sih, sangat ngefek banget untuk business owner ataupun untuk kita sehari-hari kalau kita bingung mau cari apa, misalnya tiba-tiba pengen ada kebutuhan harus beli baju nih misalnya untuk kebutuhan kantor atau apa, nanti di TikTok atau di TikTok sih nanti bisa tulis promo baju murah di Palembang misalnya gitu kan, keluar semua nanti ada diskon di sini gitu-gitu. Dan itu semuanya rata-rata dibuat oleh konten kreator gitu kan ya. Baik mereka yang buat sendiri tanpa dibayar sama brand, atau ada juga memang dia di endorse sama brand. Kayak gitu. Kalau kita masuk ke saya yakin pasti ada business owner yang nonton podcast Cuko bareng kayak gini, yakin saya. Mungkin yang sebelumnya belum menggunakan jasa dari KOL, belum menggunakan jasa dari konten kreator. Mungkin sempat terlintas dengan mereka, berapa sih red card-nya? Mungkin ada kisaran nggak Kak untuk kita menggunakan jasa KOL ini, mahal nggak sih? Oke. Sebenarnya kalau dibilang mahal nggak sih, balik lagi tergantung siapa KOL-nya ya, siapa influencernya. Kalau misalnya business owner-nya pakai influencer nasional, let's say misalnya kita bilang siapa ini, Rachel V-nya kah, atau misalnya Keanu atau Fadil Jaidi, ya tentu saja mereka punya red card mahal ya bisa dibilang ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke efek yang mereka bisa bawa sebenarnya. Balik lagi kalau memang teman-teman business owner mau yang pakai konten kreator yang Palembang atau influencer Palembang, itu sebenarnya bisa ditentukan dari budgetnya juga sih. Tadi teman-teman KOL, saya yakin sekalian nonton sini juga ada teman-teman KOL. Saya yakin KOL Palembang juga mereka tuh bener-bener pengen banget bantu. Jadi enggak yang semerta-merta uang gitu ya. Jadi boleh banget misalnya business owner tuh pengen banget pakainya si A misalnya gitu, karena saya udah follow dia lama, saya suka konten-kontennya, itu jangan malu, hubungin aja. Biasa kalau di teman-teman itu ada kontaknya di profile atau DM aja IG-nya. Kalau untuk kisaran sih balik lagi tergantung ya teman-teman. Kayak ada yang masih bisa kasih free, ada juga memang yang ada red card-nya. Kenapa harus ada red card? Kadang teman-teman owner juga harus mengerti, mereka kan ngonten ya, terus mereka pergi ke usaha teman-teman kan pakai ongkos segala macam, editnya, belum lagi ide-idenya gitu kan. Nah itu juga semua harus dihargai kalau sekarang. Makanya gunanya ada red card tuh seperti itu sih, kayak gitu. Ya, menghargai perjuangan selama ini untuk meningkatkan follower, betul. Waktu untuk ngedit, betul, kayak ya. gitu. Dan saya yakin juga untuk red card teman-teman di Palembang masih sangat masuk akal sih. Masih make sense lah masih ya make sense untuk teman-teman business owner ya. Iya, dan teman-teman KOL Palembang pun masih open negotiable juga. Jadi kalau misalnya owner merasa ketinggian nih misalnya, ya negosiasi aja kayak gitu. Oke. So kalau misalnya teman-teman nih yang mau kayaknya aku mau diskusi dengan kayak gini, mau masarin bisnis nih, bisa kemana nih kayak gini? Tentu saja bisa langsung follow jadi Instagramnya A2R Management, A2R Management, atau nanti bisa ke Instagram pribadi aku di Rizky Eki, atau nanti bisa langsung aja kita ngobrol-ngobrol aja, kayak gitu. Oke, sip. Kaki, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah ngobrol tadi. Semoga bermanfaat. Iya, ini karena membuka pandangan baru ya terkait bisnis gitu. Tidak hanya kita berjualan saja, tapi kita tidak tahu bagaimana cara memasarkan suatu brand ini, gitu kan. Ini semoga dengan penjelasan Kaki, hasil diskusi ini bisa membawa dampak ya untuk teman-teman UMKM ataupun dengan KOL ya. Oke, untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan Sobat Cuko, terima kasih telah menyaksikan Cuko, cerita untuk Kuala Muda. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Dwi Kedi Putra pamit, sampai jumpa.